Sebelum kamu melangkah lebih jauh bersamaku malam ini, tarik napas perlahan dan dengarkan baik-baik. Aku adalah ruhmu, bagian terdalam dari dirimu yang jarang sekali kamu beri ruang untuk berbicara. Sebelum pesan ini mengalir, izinkan aku meminta sesuatu yang sederhana namun penting untuk perjalanan kita bersama. Jika kamu merasakan getaran dari kata-kata ini, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan lembut untuk jiwamu tidak lagi terlewat, dan tulis di kolom komentar 99 sebagai tanda bahwa kamu siap memulai bab baru dalam hidupmu. Anggap itu sebagai ikrar kecil antara kamu dan dirimu sendiri, bahwa mulai hari ini kamu sungguh-sungguh ingin membuka jalan rezeki dan ketenangan. Aku tahu kamu lelah merasa sudah berusaha, tetapi pintu seakan enggan terbuka. Lelah bertanya dalam hati, apa yang salah denganku? Lelah menebak-nebak, apakah ada seseorang yang diam-diam tidak suka, mendoakan yang buruk, atau memblokir aliran kebaikan dalam hidupmu? Dengarkan aku. Kamu tidak gila karena merasa begitu. Kamu hanya terlalu lama memendam tanya tanpa pernah duduk tenang dan mendengarkan jawaban dari dalam dirimu sendiri. Malam ini, aku tidak datang untuk menakut-nakuti. Aku tidak datang untuk menanam kebencian pada siapapun. Aku datang untuk mengajakmu melihat dengan lebih jernih siapa, apa, dan kebiasaan mana yang selama ini diam-diam menutup rezekimu. Kadang itu orang lain, kadang lingkungan, kadang pola pikir, dan seringkali tanpa kamu sadari, itu adalah versi dirimu sendiri yang takut, trauma, dan terus mengulang pola lama. Ritual sederhana dengan air garam yang akan kita bicarakan malam ini bukanlah sihir, bukan ilmu gelap, dan bukan cara untuk balas dendam. Ini hanyalah jembatan simbolis agar kamu bisa fokus, menenangkan pikiran, dan mengizinkan kesadaran yang lebih dalam untuk naik ke permukaan. Air melambangkan kejernihan, garam melambangkan pembersihan, dan namamu sendiri adalah pintu menuju seluruh kisah hidupmu yang selama ini kamu bawa tanpa jeda. Saat kamu menyiapkan segelas air, sedikit garam, dan menulis namamu, sebenarnya kamu sedang berkata kepada dirimu sendiri, aku siap melihat kebenaran. Aku siap berhenti pura-pura tidak tahu. Aku siap berhenti membiarkan hidupku digerakkan oleh luka dan orang-orang yang tidak layak mengendalikan langkahku. Di sanalah aku, ruhmu, berdiri di ambang pintu, menunggu kamu benar-benar mengizinkan perubahan. Aku tidak akan hanya memberimu kata-kata indah. Aku akan mengajarkanmu langkah demi langkah, dengan cara yang bisa kamu lakukan di dunia nyata. Aku akan mengajakmu menyelami perasaanmu, mengurai hubungan yang melemahkanmu, membongkar kebiasaan yang menutup pintu rezeki, dan menuntunmu menuju tindakan yang konkret. Sebab keajaiban bukan hanya soal menunggu, tetapi juga soal bergerak dengan sadar. Jadi, pegang hati dan kesadaranmu baik-baik. Malam ini, saat kamu mendengarkan suaraku, anggaplah ini adalah percakapan antara dirimu yang lelah dan dirimu yang tak pernah padam. Di antara dua sisi itu, ada aku, ruhmu yang sejak dulu ingin menuntunmu keluar dari lingkaran yang sama. Kita akan berjalan pelan, lembut, tetapi pasti menuju satu hal, kebebasan batin dan kelapangan rezeki yang tidak lagi tersandera oleh siapapun. Jika kamu sudah siap, mari kita mulai. Bagian 1. Menyadari bahwa ada yang sedang tertahan. Aku ruhmu dan aku sudah lama mengamati bagaimana kamu tertawa di luar,
namun diam-diam mengerutkan kening di dalam. Kamu berkata kepada orang lain bahwa kamu baik-baik saja, tetapi di dalam dada ada rasa sesak yang tidak bisa kamu jelaskan. Kamu melihat orang lain berjalan ringan dengan rezeki yang terasa lancar, sementara kamu merasa seperti berdiri di depan pintu yang tertutup rapat. Di momen-momen hening, kamu seperti ingin bertanya ke langit, siapa yang sebenarnya menghalangi langkahku? Dan disitulah aku ingin menjawab, mari lihat bersama, bukan dengan curiga, tetapi dengan keberanian yang lembut. Sebelum kamu menyimpan namamu di dalam air garam, kamu perlu jujur kepada dirimu sendiri bahwa memang ada sesuatu yang sedang tertahan. Jujur bahwa kamu tidak seutuhnya baik-baik saja. Jujur bahwa ada kelelahan yang tidak lagi bisa disembunyikan dengan senyum dan candaan. Kejujuran ini bukan kelemahan, ini adalah pintu pertama yang selama ini kamu hindari. Selama kamu terus menipu dirimu sendiri, aliran rezeki pun seperti bingung harus lewat mana. Lihat hidupmu beberapa tahun ke belakang. Adakah pola yang berulang? Setiap kali kamu hampir sampai pada titik yang lebih baik, tiba-tiba saja ada drama, pertengkaran, atau keputusan terburu-buru yang merusak semuanya. Adakah wajah-wajah tertentu yang selalu muncul di saat kamu hendak melangkah maju, lalu setelah itu segalanya terasa berat kembali? Jangan buru-buru menuduh, tetapi jangan pula menutup mata. Ingat, malam ini kita belajar melihat dengan mata yang lebih jernih, bukan dengan hati penuh amarah. Aku ingin kamu mengakui di dalam hati bahwa kamu layak tahu kebenaran. Kamu layak tahu siapa yang benar-benar mendukungmu dan siapa yang hanya berpura-pura. Kamu layak tahu kebiasaan apa yang sebenarnya tidak lagi cocok untuk hidup yang kamu doakan setiap malam. Kamu layak hidup tanpa terus-menerus menebak siapa yang di belakangmu tersenyum, tapi di dalam hatinya berharap kamu jatuh. Aku tidak ingin kamu hidup dalam kecurigaan, tetapi aku juga tidak ingin kamu terus tertipu oleh kelembutan palsu. Sekarang, pejamkan matamu sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Bayangkan di hadapanmu ada sebuah cermin besar, namun cermin itu tidak hanya memantulkan wajahmu. Cermin itu memantulkan orang-orang di sekitarmu, pekerjaanmu, kebiasaanmu, cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Lihat satu persatu. Siapa yang membuatmu merasa tenang, dihargai, didukung, dan bertumbuh? Siapa yang setiap kali namanya disebut, dadamu terasa berat, lelah, dan tegang? Apa yang menutup rezekimu tidak selalu hadir dalam bentuk orang yang jelas memusuhi. Kadang ia berwujud candaan yang merendahkan yang kamu normalisasi. Kadang ia berupa tatapan meremehkan yang kamu terima sebagai sesuatu yang wajar. Kadang ia adalah dirimu sendiri yang terus berkata di dalam hati, "Aku tidak pantas, aku tidak mampu, aku hanya segini-segininya." Suara-suara seperti itu pelan-pelan mengunci pintu peluang yang seharusnya terbuka. Malam ini, sebelum kamu menyentuh air garam, aku ingin kamu menyentuh kejujuran. Tuliskan di dalam hati, aku mengakui bahwa ada hal-hal yang menahan rezekiku, dan aku siap melihatnya satu persatu. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu benci siapapun. Cukup akui bahwa kamu siap berhenti hidup di bawah bayangan orang lain dan bayangan ketakutanmu sendiri. Keberanianmu untuk mengakui inilah yang akan memanggil pertolongan dan kejelasan. Rezeki bukan sekadar uang yang datang ke rekening. Rezeki adalah ketenangan batin, kesehatan, relasi yang tulus, dan kesempatan-kesempatan besar yang membuat hidupmu lebih luas. Jika kamu merasa sesak, mudah marah, cemas tentang masa depan, dan sulit merasa cukup, itu tanda bahwa aliran rezekimu sedang tersumbat di tempat yang tidak kamu sadari. Malam ini, kita tidak hanya bicara tentang uang, tetapi tentang keseluruhan hidupmu yang pantas mengalir lebih lapang.
Aku tidak marah kepadamu karena baru sekarang kamu sadar. Aku tidak kecewa karena kamu terlambat. Aku hanya bersyukur kamu akhirnya duduk diam dan mendengarkan. Saat kamu mengizinkan dirimu menyadari bahwa ada yang tertahan, di saat itulah alam semesta, energi kebaikan, dan takdir yang lebih luas mulai bergerak merapat ke arahmu. Sebab orang yang berani melihat luka dan hambatan adalah orang yang siap menerima jalan keluar. Jangan takut pada kebenaran. Takutlah pada hidup yang tidak pernah berubah hanya karena kamu memilih pura-pura tidak tahu. Aku ruhmu, dan tugasku bukan membuatmu nyaman, tetapi mengajakmu pulih dan tumbuh. Malam ini mari kita mulai perjalanan itu dengan satu keputusan kecil di dalam hati. Aku siap melihat apa yang menutup rezekiku dengan keberanian dan kasih pada diriku sendiri. Bagian 2. Makna menyimpan namamu di air garam. Sekarang, mari kita berbicara tentang air garam dan namamu. Dari luar, itu terlihat seperti ritual sederhana. Segelas air, sejumput garam, dan selembar kertas dengan namamu tertulis di atasnya. Tetapi dari dalam, bagi ruhmu, ini adalah momen ketika kamu berhenti berlari dan memilih untuk duduk bersama kebenaran. Air itu bukan benda ajaib yang melakukan segalanya untukmu. Air itu hanyalah cermin yang kamu siapkan agar niatmu terkumpul di satu titik dan kesadaranmu fokus pada satu hal, penyembuhan dan kejelasan. Saat kamu menulis namamu di selembar kertas, tulislah dengan penuh kesadaran. Jangan asal menulis seperti mengisi formulir. Tulislah sambil mengingat bahwa nama itu membawa seluruh sejarahmu, luka dan tawa, kegagalan dan harapan. Saat pulpenmu menyentuh kertas, bisikan dalam hati, "Ini aku, dengan segala kurang dan lebihku, aku datang untuk pulih." Ketika kamu menyadari bahwa namamu sendiri adalah pintu ke seluruh hidupmu, kamu akan memperlakukannya dengan lebih lembut dan hormat. Air yang kamu gunakan sebaiknya bersih, tenang, dan tidak berlebihan. Cukup segelas yang biasa kamu minum. Tambahkan garam secukupnya, tidak perlu banyak. Garam di sini bukan untuk kekuatan gaib, tetapi sebagai simbol bahwa kamu siap membersihkan hal-hal yang sudah tidak selaras. Saat garam larut di dalam air, bayangkan juga bahwa perlahan-lahan ada energi lama, hubungan lama, kebiasaan lama, yang mulai mengurai dari tubuh dan pikiranmu. Bukan lepas dalam sekejap, tapi mulai diproses. Letakkan kertas yang bertuliskan namamu di bawah gelas atau di sisi gelas, sesuai keyakinan dan kenyamananmu. Aku tidak memaksamu mengikuti tata cara yang kaku. Yang penting adalah niat dan kesadaranmu, bukan bentuknya. Saat kamu meletakkan nama itu, niatkan bahwa malam ini kamu mau melihat dengan lebih jelas siapa dan apa saja yang selama ini membuatmu mengecilkan dirimu sendiri, membatasi rezekimu, dan melukai harga dirimu tanpa kamu sadari. Setelah itu, duduklah tenang. Biarkan namamu beristirahat bersama air dan garam selama kurang lebih 10 menit. Di waktu yang singkat namun sakral ini, jangan sibuk dengan gawai, jangan sibuk mengobrol, jangan sibuk melamun liar. Fokuslah pada napasmu. Tarik napas pelan, tahan sejenak, lalu lepaskan. Setiap kali kamu mengembuskan napas, bayangkan bahwa kamu sedang melepaskan satu beban kecil dari dalam dadamu. Kamu tidak perlu tahu beban apa itu. Cukup izinkan ia pergi sedikit demi sedikit. Di dalam 10 menit itu, tugasmu bukan memaksa jawaban untuk muncul. Tugasmu adalah menghadirkan dirimu sepenuhnya. Jika ada wajah seseorang yang tiba-tiba muncul di pikiranmu,
Jangan buru-buru menolak atau menghakimi. Jika ada kenangan yang muncul dan membuatmu tidak nyaman, jangan langsung menutupnya. Lihat sebentar, rasakan sebentar, lalu katakan di dalam hati, jika kamu memang bagian dari yang menutup rezekiku, aku siap memahaminya. Jika bukan, aku siap melepas curigaku. Ritual ini bukan alat untuk mencari kambing hitam, bukan sarana untuk menunjuk satu orang dan berkata, ini dia biang masalahnya. Aku ruhmu, dan tugasku bukan membuatmu membenci orang lain, melainkan menempatkan semua orang di posisi yang tepat. Ada yang harus didekatkan, ada yang harus dijaga jarak, ada yang harus diikhlaskan. Air garam hanya membantumu menajamkan rasa dan intuisi, agar kamu tidak lagi memaksa dirimu tinggal di tempat yang jelas-jelas membuat jiwamu layu. Setelah kira-kira 10 menit, kamu boleh mengambil kertas dan gelas itu. Lihat airnya sebentar. Rasakan dalam hati. Adakah perbedaan pada rasa batinmu sebelum dan sesudah kamu menjalani proses kecil ini? Jika kamu ingin, kamu boleh membuang air itu ke tempat yang mengalir, misalnya di kamar mandi sambil berniat, aku membiarkan yang bukan untukku pergi, dan aku membuka ruang bagi rezeki yang bersih dan tulus. Jangan dramatiskan, tetapi jangan juga anggap remeh. Lakukan dengan tenang dan penuh penghormatan. Perlu aku tekankan lagi, kekuatan utamanya bukan pada benda, tetapi pada kesadaranmu. Banyak orang melakukan ritual apapun tanpa hati, lalu bertanya mengapa hidupnya tidak berubah. Malam ini aku mengajakmu melakukan yang sebaliknya. Sederhana di luar, tetapi sungguh-sungguh di dalam. Disitulah pintu rezeki mulai bergerak. Bukan karena air garam, tetapi karena kamu akhirnya berhenti hidup secara otomatis dan mulai hidup secara sadar. Jika kamu mau, kamu bisa mengulang momen ini beberapa kali dalam sepekan. Bukan untuk bergantung pada ritual, tetapi sebagai cara untuk rutin bercakap-cakap dengan dirimu sendiri. Setiap kali kamu melakukannya, niatkan satu tema. Hari ini aku ingin melihat siapa yang tidak tulus. Hari lain aku ingin melihat kebiasaanku yang menghambat. Di kesempatan lain aku ingin melihat peluang yang selama ini aku lewatkan. Dengan begitu, perlahan-lahan hidupmu akan terasa lebih terarah, bukan karena keajaiban instan, tetapi karena kamu benar-benar hadir. Bagian 3. Melihat siapa yang diam-diam menutup rezekimu. Sekarang setelah kamu memahami makna dari ritual sederhana itu, mari kita masuk ke pertanyaan yang selama ini mengganjal di dadamu. Siapa yang diam-diam menutup rezekimu? Aku akan menjawabnya dengan jujur meski mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Tidak selalu ada satu sosok jahat yang mengutuk hidupmu di tengah malam. Seringkali, yang menutup rezekimu adalah kombinasi dari orang-orang, keadaan, dan versi dirimu yang lama, yang masih kamu peluk erat. Pertama, mari kita bicara tentang orang-orang di sekitarmu. Perhatikan siapa yang selalu mengecilkan mimpimu, namun kamu tetap memaksa dirimu bertahan di dekat mereka. Setiap kali kamu bercerita tentang keinginan untuk maju, mereka menertawakan, menyindir, atau memelintirnya menjadi sesuatu yang seolah mustahil. Mereka mungkin tidak secara sadar ingin menutup rezekimu. Kata-kata mereka dan sikap mereka membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Dan keraguan adalah salah satu pintu tertutup paling kuat dalam hidup. Lalu ada orang-orang yang datang hanya ketika mereka butuh, tetapi menghilang ketika kamu sedang jatuh. Mereka membuatmu percaya bahwa cinta dan pertemanan itu berarti kamu harus selalu tersedia. Bahkan ketika kamu sendiri sedang kosong, kamu menghabiskan energimu untuk menyelamatkan semua orang,
hingga akhirnya tidak ada tenaga tersisa untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Di titik ini, tanpa sadar, kamu menjadi orang yang selalu menolong, tetapi jarang bertumbuh. Itulah salah satu cara halus rezekimu tertahan. Energimu habis di tempat yang salah. Ada juga mereka yang tampak baik di depanmu, tetapi di belakangmu mengeluarkan kata-kata yang merusak namamu. Mereka tidak perlu mengutuk langsung hidupmu. Cukup mereka menanam keraguan di kepala orang lain tentang dirimu, dan perlahan-lahan pintu-pintu kesempatan yang seharusnya terbuka menjadi ragu menyambutmu. Kamu mungkin merasakan bahwa sesuatu terasa tidak wajar, tetapi kamu mengabaikannya karena takut dianggap berburuk sangka. Di sini aku ingin berkata, bedakan antara suudzon dengan intuisi yang terluka karena terlalu sering diabaikan. Namun di balik semua itu, ada satu sosok yang paling sering menutup rezekimu tanpa kamu sadari. Dirimu sendiri. Dirimu yang selalu berkata, "Aku tidak sebaik itu. Aku tidak sepintar itu. Aku tidak pantas mendapatkannya." Setiap kalimat itu adalah pintu yang kamu tutup dengan tanganmu sendiri. Kamu bahkan tidak perlu musuh di luar, karena di dalam dirimu sudah ada suara yang cukup keras untuk menggagalkan langkahmu berkali-kali. Inilah kenapa aku, ruhmu, malam ini bersuara, agar kamu berhenti menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Ketika kamu menyimpan namamu di air garam dan duduk tenang, bayangkan bahwa satu persatu wajah mulai muncul di hadapanmu. Ketika aku bersama orang ini, apakah aku merasa lebih hidup atau lebih mati? Apakah aku merasa lebih yakin atau lebih ragu? Apakah aku merasa berkembang atau justru mengecil? Jawaban jujur dari pertanyaan ini akan menunjukkan kepadamu siapa yang layak kamu batasi aksesnya ke dalam hidupmu. Begitupun terhadap dirimu sendiri. Bayangkan dirimu yang dulu, yang pernah disakiti, direndahkan, ditolak, atau gagal. Versi inilah yang seringkali berbisik di belakang kepalamu, memintamu berhenti mencoba karena takut sakit lagi. Ucapkan dalam hati, "Terima kasih sudah melindungiku selama ini, tapi sekarang aku memilih jalan yang berbeda." Dengan begitu, kamu tidak lagi melawan dirimu sendiri, melainkan mengajak dirimu untuk berubah dengan lembut. Yang diam-diam menutup rezekimu bisa jadi bukan hanya manusia, tetapi pola. Pola menunda, pola takut mengambil keputusan, pola menghabiskan uang untuk mengobati lelah sementara tanpa pernah berinvestasi pada hal yang membawa masa depan. Pola menerima perlakuan buruk karena kamu takut ditinggalkan. Pola mengabaikan kesempatan karena kamu lebih nyaman di tempat yang sempit namun familiar. Selama pola-pola ini tidak disadari, rezeki yang besar akan selalu tampak seperti sesuatu yang terlalu jauh untuk diraih. Aku tidak ingin setelah ini kamu membenci siapapun. Aku tidak ingin setelah menonton ini kamu langsung menghapus semua kontak dan memutus semua hubungan. Yang aku inginkan adalah kamu belajar menempatkan semua dengan proporsi yang tepat. Ada yang perlu kamu maafkan, tapi tidak lagi kamu biarkan mengatur hidupmu. Ada yang perlu kamu doakan baik, tapi tidak lagi kamu jadikan pusat duniamu. Ada kebiasaan yang perlu kamu ucapkan selamat tinggal, agar rezeki baru punya ruang untuk datang. Malam ini, biarlah kebenaran yang lembut ini meresap pelan. Jika kamu merasa sedih atau marah saat menyadari ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, biarkan saja air matamu turun. Itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa kamu mulai mencintai dirimu sendiri dengan cara yang lebih sehat. Dan ketika kamu mencintai dirimu dengan cara yang benar, hidup pun mulai menyesuaikan diri. Rezeki pun mulai mencari jalan untuk mereka. Bagian 4.
membersihkan ikatan yang menghambat rezeki. Setelah kamu mulai melihat siapa dan apa saja yang menghambat rezekimu, langkah selanjutnya adalah membersihkan ikatan yang tidak sehat. Ini bukan berarti kamu harus membuang semua orang dari hidupmu. Ini berarti kamu perlu menata ulang. Siapa yang diberi tempat di hati, siapa yang cukup kamu letakkan di pinggir, dan siapa yang hanya kamu doakan dari jauh tanpa lagi kamu izinkan mengatur langkahmu. Salah satu cara membersihkan ikatan adalah dengan menulis. Siapkan selembar kertas, tulis nama-nama yang muncul saat kamu melakukan ritual air garam tadi. Tidak perlu menunjukkannya kepada siapapun. Ini hanya antara kamu dan dirimu sendiri. Di samping setiap nama, tuliskan bagaimana perasaanmu ketika bersama mereka. Lega atau lelah, dihargai atau diremehkan, tumbuh atau justru mengecil. Jangan sensor perasaanmu sendiri. Disinilah proses penyembuhan dimulai. Setelah itu, tuliskan juga kebiasaan-kebiasaanmu sendiri yang kamu rasa menghambat rezekimu. Misalnya, suka menunda pekerjaan penting, menghabiskan uang tanpa perencanaan, malas belajar hal baru, takut mengambil peluang, atau selalu kembali ke orang yang sama meski tahu hubungan itu membuatmu hancur pelan-pelan. Tuliskan semuanya tanpa menghakimi. Kamu tidak sedang diadili, kamu sedang diajak jujur. Jika kamu mau, kamu bisa melakukan proses ini bersamaan dengan air garam di hadapanmu. Namamu berada di bawah atau di samping gelas, dan di tanganmu ada daftar nama serta kebiasaan. Saat kamu menatap air itu, bayangkan bahwa kamu sedang meminta pada kehidupan agar membantumu melepas ikatan yang tidak sehat dan menguatkan ikatan yang membawa kebaikan. Aku ruhmu, dan aku akan memandu perasaanmu agar kamu tidak tenggelam dalam rasa bersalah. Lalu, lakukan langkah kecil yang nyata. Jika ada hubungan yang selama ini jelas-jelas membuatmu lelah, mulai batasi intensitas komunikasi. Tidak perlu drama, tidak perlu pengumuman besar. Cukup kurangi ruang yang kamu berikan. Jika ada kebiasaan finansial yang merusak, seperti belanja untuk menutupi stres, buat keputusan kecil. Mulai hari ini, aku akan menyisihkan sedikit dari setiap pemasukan untuk masa depan. Meski jumlahnya kecil. Ingat, rezeki tidak hanya datang dari doa, tetapi juga dari disiplin. Kamu juga bisa membersihkan rumahmu secara sederhana. Atur ulang benda-benda yang tidak lagi kamu butuhkan, sedekahkan barang yang masih layak guna, dan buang yang benar-benar sudah tidak berfungsi. Tempat yang penuh dengan barang tidak terpakai bisa mencerminkan hati yang penuh dengan beban tak terselesaikan. Saat kamu merapikan ruangmu, niatkan bahwa kamu sedang menyiapkan tempat bagi rezeki dan peluang baru untuk masuk. Selain itu, jaga kata-katamu. Perhatikan seberapa sering kamu berkata, "Aku selalu sial. Aku tidak pernah cukup. Hidupku memang begini-begini saja." Kata-kata itu bukan sekadar bunyi, ia adalah pernyataan yang diulang hingga menjadi keyakinan. Mulai sekarang, setiap kali kamu hendak mengeluh, berhenti sebentar. Ubah kalimatmu menjadi sesuatu yang lebih sehat. Saat ini aku sedang berproses. Saat ini aku sedang belajar. Saat ini rezekiku sedang bergerak mendekat. Kamu tidak sedang membohongi diri. Kamu sedang memilih sudut pandang yang lebih memerdekakan. Membersihkan ikatan juga berarti memaafkan. Bukan memaafkan untuk melupakan, tetapi memaafkan agar hatimu tidak lagi terikat. Ketika kamu berkata, "Aku memaafkanmu," tetapi aku memilih menjaga jarak, itu bukan dendam. Itu bentuk cinta pada dirimu sendiri. Sebab rezeki akan sulit masuk ke hati yang penuh kemarahan dan penyesalan. Memaafkan tidak menghilangkan keadilan, tetapi
mengembalikan kendali hidupmu ke tanganmu sendiri. Ingat, kamu tidak harus menyelesaikan semuanya dalam satu malam. Proses ini bisa memakan waktu dan itu wajar. Yang penting, setiap hari ada langkah kecil yang kamu ambil. Satu nama yang kamu ikhlaskan. Satu kebiasaan buruk yang kamu kurangi. Satu keputusan sehat yang kamu ambil untuk masa depanmu. Di setiap langkah kecil itu, aku menyertaimu, menguatkanmu dari dalam, meski kamu mungkin tidak menyadarinya. Bagian 5. Menata ulang cara pandang tentang rezeki. Banyak orang merasa rezekinya tertutup karena mereka hanya memandang rezeki sebagai uang. Ketika uang seret, mereka merasa hidupnya tidak diberkahi. Padahal, rezeki adalah rangkaian hal yang jauh lebih luas. Kesehatan, kemampuan berpikir jernih, teman yang tulus, kesempatan belajar, bahkan rasa tenang saat tertidur adalah bagian dari rezeki. Aku Ruhmu ingin mengajakmu menata ulang cara pandangmu tentang rezeki, agar kamu tidak lagi merasa kekurangan ketika sebenarnya kamu sedang dilimpahi anugerah dalam bentuk yang lain. Saat kamu menyimpan namamu di air garam, niatkan juga untuk melihat rezeki yang selama ini sudah kamu punya tetapi kamu remehkan. Ingat momen ketika kamu sakit tetapi ada yang merawatmu. Atau momen ketika kamu tidak punya apa-apa tetapi masih ada tangan yang terulur. Ingat juga momen ketika kamu hampir melakukan kesalahan besar. Namun entah bagaimana, ada saja hal yang menghalangimu. Itu semua adalah bentuk rezeki yang sering kali kamu lupakan, hanya karena angkanya tidak tercatat di rekening. Dengan cara pandang yang sempit, kamu mudah iri pada hidup orang lain. Kamu melihat kendaraan, rumah, dan pakaian mereka, lalu merasa hidupmu paling tertinggal. Padahal kamu tidak tahu berapa harga yang mereka bayar dalam bentuk stres, tekanan, atau kehilangan waktu dengan diri sendiri. Pengetahuan ini bukan untuk membuatmu merasa lebih baik dari mereka, tetapi untuk mengingatkan bahwa rezeki tidak bisa diukur dari satu jenis bentuk saja. Menata ulang cara pandang tentang rezeki juga berarti berhenti mengutuk dirimu sendiri. Ketika kamu berkata, "Rezekiku seret," sambil terus mengabaikan rezeki kecil yang sudah ada, hati dan energimu menjadi sempit. Cobalah setiap malam sebelum tidur sebutkan beberapa hal yang bisa kamu syukuri. Nafas, tubuh yang masih mampu bergerak, ilmu yang kamu miliki, orang-orang yang masih peduli. Ini bukan ajakan untuk pasrah, melainkan cara untuk memperluas wadah di dalam dirimu agar siap menerima lebih banyak. Ketika kamu mulai melihat rezeki sebagai sesuatu yang luas, kamu akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kamu tidak akan mengorbankan kesehatan demi uang yang lebih banyak. Kamu tidak akan menjual harga dirimu demi perhatian sementara. Kamu tidak akan memaksa dirimu berada di lingkungan yang merusak hanya karena kamu pikir di sanalah satu-satunya sumber materi. Kamu akan mulai menyadari bahwa kehidupan ini luas dan ada banyak jalan yang bisa kamu tempuh tanpa harus menghancurkan dirimu sendiri. Ritual air garam dan namamu hanyalah pemantik untuk memulai perubahan di dalam. Setelah kamu menjalankannya, tugasmu adalah menjaga pola pikir yang lebih sehat tentang rezeki. Ketika ada uang yang datang, syukuri dan kelola. Ketika uang belum datang, syukuri rezeki dalam bentuk lain sambil terus bergerak mencari jalan. Di titik inilah, kamu tidak lagi merasa menjadi korban keadaan, tetapi menjadi pejalan yang sadar bahwa hidup adalah rangkaian fase yang saling melengkapi. Bagian 6. Melangkah dengan tindakan nyata. Semua kesadaran yang kamu dapatkan dari percakapan ini tidak akan bermakna jika tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Aku Ruhmu
Tidak ingin kamu hanya tenggelam dalam rasa haru, lalu besok hidupmu kembali seperti semula. Kita sedang membicarakan rezeki, dan rezeki selalu tertarik pada mereka yang bergerak, belajar, dan berani mencoba lagi bahkan setelah berkali-kali gagal. Tindakan nyata pertama yang perlu kamu lakukan adalah memilih satu kebiasaan buruk yang paling jelas menghambatmu, lalu berkomitmen untuk menguranginya pelan-pelan. Misalnya, jika kamu terbiasa menunda pekerjaan penting, buat aturan untuk dirimu sendiri. Setiap hari sebelum melakukan hal lain, kerjakan dulu satu hal yang paling penting. Jika kamu terbiasa menghabiskan uang untuk hal yang tidak mendesak, mulai catat setiap pengeluaran dan tentukan batas yang sehat. Kedua, perluas ilmu dan keterampilanmu. Rezeki seringkali tertutup bukan karena hidup tidak adil, tetapi karena kita berhenti bertumbuh. Cari sesuatu yang bisa kamu pelajari. Keterampilan baru, cara mengelola keuangan, cara berkomunikasi, atau apapun yang relevan dengan jalan hidupmu. Tidak harus mahal, bisa dari bacaan, video, atau kursus sederhana. Setiap ilmu yang kamu tambahkan ke dalam dirimu adalah magnet tambahan bagi rezeki. Ketiga, rapikan relasi. Hubungi orang-orang yang menurutmu membawa pengaruh baik, ucapkan terima kasih, dan jaga hubungan dengan tulus. Di saat yang sama, pelan-pelan kurangi intensitas dengan mereka yang selalu membawa drama dan menguras energimu. Kamu tidak perlu menjelaskan panjang lebar kepada mereka. Cukup jelaskan pada dirimu sendiri bahwa kamu sedang memilih untuk hidup lebih sehat. Ingat, tidak semua orang berhak memiliki akses penuh ke hidupmu. Keempat, disiplinkan dirimu dalam berdoa, bermeditasi, atau merenung. Luangkan waktu setiap hari, meski hanya sebentar, untuk duduk tenang, memperhatikan napas, dan bercakap-cakap jujur dengan dirimu sendiri. Di momen-momen tenang seperti itu, seringkali ide, ilham, dan kejelasan muncul. Jangan remehkan suara kecil di dalam dirimu yang berkata, "Cobalah cara ini. Hubungi orang itu. Buat karya ini." Itulah aku, ruhmu, yang sedang menuntun langkahmu. Kelima, biasakan berbagi. Tidak harus besar, tidak harus diumumkan. Ketika kamu punya sedikit kelebihan, bagikan kepada yang membutuhkan atau salurkan ke tempat yang menurutmu tepat. Berbagi bukan hanya soal materi, tetapi juga waktu, perhatian, dan dukungan. Saat kamu membuka tanganmu untuk memberi, tanpa kamu sadari kamu juga sedang membuka ruang untuk menerima. Hidup yang hanya ingin mengambil akan terasa sesak, sementara hidup yang senang berbagi akan terasa lebih lapang. Dengan tindakan-tindakan nyata ini, kamu sedang menunjukkan kepada kehidupan bahwa kamu siap menjadi wadah yang dewasa untuk rezeki yang lebih besar. Aku, ruhmu, akan terus mengingatkanmu dari dalam setiap kali kamu hendak kembali ke pola lama. Kamu mungkin jatuh lagi, tetapi selama kamu bangkit lagi, jalan rezeki itu tidak pernah benar-benar tertutup. Bagian 7. Hidup baru dengan rezeki yang lebih lapang. Jika kamu sampai di bagian ini, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Banyak orang berhenti di tengah, menyerah sebelum sampai pada inti. Tetapi kamu memilih bertahan, membaca, dan meresapi. Itu tandanya, jauh di dalam dirimu, kamu benar-benar ingin hidup yang berbeda. Kamu tidak lagi ingin sekadar bertahan, kamu ingin tumbuh. Mulai hari ini, anggap setiap keputusanmu sebagai undangan bagi rezeki. Cara kamu bangun di pagi hari, cara kamu berbicara pada dirimu sendiri, cara kamu memperlakukan orang lain, semuanya adalah sinyal.
Ketika kamu memilih untuk jujur, disiplin, dan tetap lembut di tengah kerasnya hidup, kamu sedang mengirim pesan kepada kehidupan bahwa kamu siap menerima amanah yang lebih besar. Ingatlah bahwa rezeki yang lapang bukan berarti hidup tanpa ujian. Ujian akan tetap ada, tetapi yang berubah adalah caramu menghadapinya. Jika sebelumnya setiap masalah membuatmu merasa hancur, mulai sekarang biarkan setiap masalah menjadi panggilan untuk naik kelas. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kupelajari dari ini? Bagian mana dari diriku yang perlu diperkuat? Dengan begitu, kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai korban, tetapi sebagai pelajar kehidupan. Setiap kali kamu merasa ingin kembali ke pola lama, ingat momen ketika kamu menyimpan namamu di air garam. Ingat tenangnya air itu. Ingat garam yang larut perlahan. Ingat doamu yang kau bisikkan dalam hati. Jadikan itu simbol bahwa kamu pernah berjanji untuk tidak lagi mengkhianati dirimu sendiri. Jika kamu tergelincir, jangan habiskan waktu untuk mengutuk diri. Segera kembali, tarik napas, dan lanjutkan perjalanan. Aku, ruhmu, akan selalu ada, bahkan ketika kamu lupa mendengarkan. Namun, ketika kamu meluangkan waktu untuk hening, menuliskan perasaan, dan berani jujur, suaraku akan terdengar lebih jelas. Aku akan mengingatkanmu bahwa rezeki bukan hanya datang dari arah luar, tetapi juga dari dalam, dari keberanianmu, ketulusanmu, ketekunanmu, dan cintamu pada kebenaran. Aku, ruhmu, dan malam ini aku sudah berkata panjang lebar kepadamu tentang air garam dan namamu, tentang orang-orang yang diam-diam melemahkanmu, tentang pola-pola lama yang menutup rezekimu, tentang cara membersihkan, menata ulang, dan melangkah dengan tindakan nyata. Kini, semuanya kembali kepada satu hal. Apakah kamu sungguh-sungguh ingin hidupmu berubah? Atau kamu hanya ingin terharu sejenak lalu kembali pada pola yang sama? Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi ia selalu dimulai dalam satu malam. Mungkin malam ini. Mungkin saat kamu selesai mendengar ini, mematikan gawai, lalu duduk sebentar di tepi ranjang, menarik napas panjang dan berkata dalam hati, aku tidak ingin lagi hidup dengan cara lama. Aku memilih mencintai diriku, menata rezekiku, dan menghormati ruhku. Jika kalimat itu lahir dari kedalaman hatimu, percayalah, sesuatu di alam semesta mulai bergerak menyesuaikan. Sebelum kita berpisah untuk malam ini, ingatlah permintaan kecilku di awal. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh sesuatu yang dalam di dirimu, tekan tombol suka sebagai tanda kamu menghargai perjalanan batinmu sendiri. Berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan lembut berikutnya tidak lagi kamu lewatkan. Dan tulislah di kolom komentar 99 sebagai tanda bahwa ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah perjanjian baru antara kamu dengan dirimu sendiri. Jaga hatimu, jaga langkahmu, dan jangan lagi biarkan siapapun, termasuk dirimu sendiri, menutup pintu rezeki yang sudah disiapkan untukmu. Hidupmu terlalu berharga untuk terus diikat oleh ketakutan dan orang-orang yang tidak jujur. Mulai hari ini, berjalanlah dengan lebih sadar. Aku, ruhmu, akan selalu berjalan di sampingmu, mengingatkan dalam hening bahwa kamu layak untuk hidup yang lebih lapang, lebih tenang, dan lebih berkah di segala sisi. Dan jika suatu hari nanti kamu merasa lelah lagi, kembalilah ke sini. Bukan untuk mengulang luka, tetapi untuk mengingat janji.
Kamu tidak lagi sendiri karena dirimu sendiri akhirnya berdiri di pihakmu.